Annyeonghaseyo, tachahao, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Asi Decara. Alah, ketungkup nggak, orangnya nggak kelihatan tuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo, tachahao. Selamat jumpa lagi dengan Asi Decara. Kali ini melanjutkan tentang bagian-bagian dari kompa sok monosok atlet. Oke, sekarang kita membuat edukasi, sebuah pemahaman tentang mekanik cara kerja dua bagian pompa, yaitu saluran isap dan buang. Oke, kita mulai biar durasinya pendek. Oke. Introductionnya adalah ini bagian daripada yang kemarin 4 atlet. Oke, nah kelihatan. Oke, ada berbagai macam model kompa sok itu. Ini beda lagi. Oke, perhatikan. Nah, ya seperti ini cara kerjanya. Nah, ini mana itu? Nih. Nah, ini beda lagi. Kabur apa enggak nih? Oke, beda toh. Oke. Nah, jadi bagian pertama adalah isap. Isap dalam artian adalah isap ketika showbreaker menarik ke atas. Isap. Oke. Ini isap namanya. Oke. Nah, susunan utama daripada isap itu adalah satu per. Oke. Satu per. Situ susunannya. Oke, kita susun per di sini. Oke, nih hadap ke depan ya, jangan terbalik ya. Nih, ini masih ditarik nih, tarik biar cengkramannya bagus lagi, tarik. Bajanya bagus, susah. Nanti aja saya nariknya. Oke, kemudian ini perhatikan, membersihkan boleh. Ini bagian-bagian dari kompa ini, dari kotoran oli boleh, tapi jangan diamplas ya, nanti bekasnya hilang. Bekas tapaknya nih, coba lihat di sini. Oke, nah di sini ada bekasnya. Oke, nah oke, mana itu? Di sini bekasnya nih, sini nih. Ini terbalik nih. Oke, sini. Oke, nih. Oke, nih. Oke, nih. Oke, ini dua, entah kenapa masih dua. Oke, kemudian ini tutup terakhir, yang paling depan. Nih, oke. Nah, oke. Ketika posisi isap, nih, ini akan ketarik, ketarik. Oli masuk sini, ya, oli masuk sini, kan? Nah, mana saluran masuknya? Saluran masuknya adalah ini taruh. Oke, saluran masuknya adalah mana itu? Ini dia. Lubangnya segini nih. Nih. Kecil banget lubangnya. Oke, nih. Oke, nah, oke. Jadi seperti itu, nih. Oke. Kelihatan lubangnya? Oke. Nah, oke. Nah, itu kecil. Besarnya ada peniti tadi nggak disiapin lagi. Oke. Pokoknya nih ujungnya ini, ini kecil. Nah, kecil sekitar 1,5 mili lubangnya. Taksiran saya itu 1,5 mili. Nah, oke. Isap. Ketika isap, nah, ketika dorong, dari mendorong itu dari belakang, ya, dari belakang dia dorong. Terjadi dorongan dari belakang. Nah, yaitu dorongan dia akan kebuka ya. Nah, lewat oli di sini. Nah, oke, ini masalah buka dorong isap. Nih bagian depan adanya nih di yang ada gelang ini paling ujung nih, paling ujung. Oke. Nah, oke.
Kemudian bagian dorong. Bagian dorong itu ini. Perhatikan, ini klepnya nih. Ada 2 lubang di situ, 2 jenis lubangnya, besar dan kecil. Yang besar 1,5 mili, yang kecil ini mungkin 0,5 mili, kecil banget. Oke, perhatikan. Nah, kelihatan tuh. Nah, oke. Nah, cara kerjanya ini di menutup bagian lubang kecil, ditutup. Bagian lubang kecil ditutup, ketutup. Bagian lubang kecil. Yang lubang besar ketutup, lubang kecil enggak. Oke. Nah, ini per penekan. Sini, per penekan. Sini. Oke. Nih. Oke, per penekan. Nah, jadi ini menghadap ke depan. Oke, menghadap ke depan. Nah, ketika terjadi dorongan dari belakang sini, oke, nih, mendorong, menekan, sok bergerak masuk, maka ring ini menutup lubang yang ukurannya besar. Nah, sirkulasi tetap terjadi pada lubang yang kecil. Oke, nah, tetap terjadi pada lubang yang kecil. Oke, nah, perhatikan, mungkin kelihatan di sini. Jadi lubang yang kecil nggak ketutup. Oke, lubang yang kecil nggak ketutup. Nah, jadi sehingga proses pendorongan tetap berlanjut di lubang yang kecil ini. Sirkulasi oli masuk, ya, sirkulasi oli masuk, tetapi tidak bisa deras, tidak bisa kencang, pelan sekali. Nah, persoalannya kan di situ sekarang. Ada kemarin rekan yang mencoba juga melakukan sebuah penelitian, bagaimana Om kalau olinya oli hidrolik, oli mobil, boleh, tidak masalah. Tergantung kepada kekentalan oli itu sendiri, ya. Bayangkan lubangnya seperti ini, sangat sulit. Jadi harus bisa menyesuaikan dengan bawaan oli showbreaker itu sendiri, kekentalannya itu yang penting. Kalau terlalu kental, nanti gerak tarik maju mundurnya, push dan pull itu akan lambat nanti di sini karena sirkulasi oli terhambat. Tetapi kalau olinya encer sesuai dengan takaran bawaannya, dia akan normal, jadi empuknya itu asik. Oke, nah pertanyaannya, saya mau modif Om, modifnya gimana? Pakai oli hidrolik, oli mobil, siap. Namun ketika menggunakan oli yang cukup kental, yang lebih kental dari bawaan oli shock itu sendiri, maka lubang ini harus diperbesar, dibor aja, tambahin besarnya, dibor aja lubang ini ya, tambahin lubangnya. Cuman akibatnya setelah ditambahin lubangnya untuk seterusnya tetap menggunakan oli mobil, oli hidrolik yang kekentalannya yang kental itu. Begitu pakai yang encer, nanti keempukannya akan berbeda. Nah itu, oke. Nah seperti itu. Nah, jadi cara kerjanya. Nah, jadi 2 bagian ini, oke. Nah, oke. Ini di belakang nih, ini seperti itu. Kurang lebih, contohin dulu. Oke, di sini. Nah, oke. Nah, oke. Nah, oke. Nah, sini di dalam sini ada penutup lagi, ring. Sini ada ring. Yang ditutup di situ adalah lubang kecil. Nah, jadi buka dan tutup di situ mengikuti. Nah, oke. Nah, kan. Nah, seperti itu per. Nah, yang krusial per ini begitu. Ini sama dengan, mirip dengan pernya kopling nih, keras betul. Ini bebannya mungkin 100 kilo. Nah, oke, di sini dia. Oke. Nah, seperti itu. Nah, ini tutup.
Oke, nah ketika proses pemunduran shock breaker setelah menekan dia mundur, karena lubang yang begitu kecil, daya isap tertahan di kompa ini. Daya isap tertahan di situ, maka ini akan mendorong. Ini mendorong, menekan per ini. Jadi begitu kuatnya daya mundur shock breaker itu sendiri, mundurnya itu begitu kuatnya sehingga dibutuhkan penahan setingkat dengan per bak kopling. Begitu gede. Wah, jadi keras betul seperti rupanya. Jadi seperti itu. Nah, jadi per ini berfungsi bukan untuk masalah dorong, tetapi masalah tarik, menarik shock. Ketika setelah turun dia akan mundur, kan? Nah, mundur. Ini akan ketinggalan karena di sini ada kompresi. Ini ring piston di sini. Oke, nih perhatikan ring piston di sini. Ya, seperti itu. Nih, ring piston dia kedap di sini. Nah, oke, berantakan dulu, nanti kita susun lagi. Oke, nah persoalan selanjutnya adalah dia itu seperti ini. Oke, nah kan di sini bagian kompa itu tadi di sini. Oke, nah ketika mendorong oli itu dan tarik pada dasarnya sama, dia akan menerobos di sela-sela sini untuk keluar karena ini ketutup sifatnya tuh. Oke, ketutup. Oke, nah oke, menerobos di dalam sini. Nah, dia lurus ke sini. Ini mungkin di sini kelemahannya yang menciptakan riset dan developmentnya sini. Nah, ini berhadapan langsung dengan seal. Oke, nah, berhadapan langsung dengan seal. Coba. Setelah lolos oli dari sini menekan bagian tengah seal oli. Nah, dan oli akan bersirkulasi ke pinggir di sini, di dalam tabung ini. Oke, di sini. Nah, jadi seperti itu. Oke, ini terbalik nih masangnya nih. Oke, ini gini. Oke, nah ini, nah kan gitu. Nah, oli akan bersirkulasi melalui lubang ini, lubang samping ini. Nah, oke, masuk, turun, berputar, masuk ke dalam, ke situ. Oke, kemudian seperti itu. Nah, nih, nah, jadi cara kerja mekaniknya. Nah, ini silahkan diaplikasikan cara kerjanya, mungkin cara singkatnya seperti itu cara kerjanya. Nah, ini seal yang asli, sayangnya nggak ada merek nih. Coba yang asli, tebalnya berbeda dengan ini, asli juga, asli mereknya, tetapi bukan asli bawaan shock ini. Ini yang asli bawaan shocknya, dia lebih tebal, beda, lebih tebal juga. Oke, nah, besarnya ini juga berbeda. Besar ring cacing di dalam sini tuh yang putih, ketebalannya berbeda. Jadi cengkraman bawaan shock itu lebih kuat. Nah, ini kemungkinan nggak begitu kuat daya cengkram per cacingnya. Nah, karena nggak begitu kuat, saya mencoba eksperimennya adalah ditambahkan o-ring. Oke, ditambahkan o-ring di sini, di samping, di double ring cacingnya ditambahkan di situ. Nah, kan ini ukurannya seperti itu. Tambahkan mencekek, mungkin bisa lebih awet. Itu logika saya. Nanti hasilnya belum ketahuan seperti apa. Jadi seperti itu. Ada juga kalau yang bisa, saya udah pernah coba gagal, ring cacingnya kita cabut, kita potong, sambung lagi. Itu ada di YouTube panduannya, cara pasang lagi. Saya coba malah rusak ring cacingnya, nggak berhasil. Jadi solusinya ring cacing bawaan biar di situ, ditambah dengan o-ring karet, kan? Malah tadinya mau dipikirkan mau dipakai klem selang, seperti selang yang ke karburator, selang bensin yang ukuran besar, mungkin seperti itu. Ini juga bagus, diperkuat. Nah, jadi seperti itu. Nah, ketika oli yang dipakai terlalu kental, tekanannya itu sirkulasinya terhambat, maka
dia akan memaksa ini untuk kalah, karena ini karet yang lain besi semua. Karena ini karet, maka ini dia mencoba menerobos di sini, maka bocorlah di as shock itu sendiri, keluar oli dari as shock, kalahnya dia. Itu kalau diisi terlalu penuh juga begitu, terlalu penuh terjadi pelambatan sirkulasi di dalam masalah kegerakan pompa itu. Ya, kan dia juga akan memaksa di sini. Jadi bebannya ada di sini, beban untuk nerobosnya itu ada di sini. Nah, itu kan. Nah, begitu kuatnya bebannya sehingga materialnya, lihat nih ya, nih dipukul, bajanya sangat tinggi, baja. Nah, panas cenderung ada di dalam sini, panas sirkulasinya oli itu ada di dalam situ. Nah, ini juga bajanya sangat tinggi ya, ini 2 lapis nih. 2 lapis, perhatikan kalau kelihatan di situ, coba lampunya itu, nih 2 lapis. Nah, bajanya sangat tinggi. Nah, jadi beban kerja yang terberat ada di dalam tabung ini dengan pompa hidroliknya. Oke, udah 14 menit. Nah, sekarang pertanyaannya ada satu lagi yang perlu disampaikan dalam ini adalah ini. Oke, apa fungsi ini sebetulnya? Apa fungsi karet ini? Nah, ini udah hancur. Oke. Nah, bawaan motor damper kalau disebutnya ini sebetulnya fungsinya bukan untuk membersihkan ini. Aslinya bukan membersihkan ini. Kenapa? Karena dia paling atas di sini, dia tidak begitu cara kerjanya. Terus apa fungsinya Om ini, Om? Ini fungsinya adalah benturan namanya. Benturan. Tutup terakhir daripada di tabung ini, oke. Nih, tutup terakhir, oke. Nah, ini adalah ketika oli shock itu udah habis, udah ndak bagus kompresinya, maka dia akan berbenturan, masuk, habis berbenturan. Nah, ini sering hancur. Karet ini hancur, kalah dengan besi ini. Hancur. Nah, untuk membeli shock monoshock, lihat di sini bawaan aslinya bentuknya itu. Kalau ini sudah penyok atau pecah, artinya shock udah bocor, nggak usah dibeli. Kalau bisa nyerpis seperti saya nggak apa-apa beli. Udah bocor. Nah, ini saya rapikan, hancur, kan? Nah, ini bagian dalamnya. Nah, kan? Jadi ndak ada pembersih di sini, ndak ada tersedia. Nah, mungkin kita mau modifnya pakai yang agak longgar seperti ini, pakai yang agak longgar, ya. Nah, yang dia bisa turun. Nah, taruh di bagian bawah di sini, oke, bagian bawah. Nah, jadi dia bisa membersihkan. Nah, membersihkan ketika oli shock habis, tekanan sampai mentok ke bawah, maka dia juga akan menahan di sini, menabrak. Kemungkinan ini juga akan hancur, tetapi ini berfungsi ganda jadinya. Yang ini membersihkan juga menahan benturan. Oke, nah sementara kalau yang bawaannya, mana tadi bawaannya, dia tidak berfungsi membersihkan, hanya sebagai penahan benturan di sini, penahan benturan, karena dia lengket di dalam sini, nggak bisa terus, kan? Karena ini dia paling ujung dari shock, kan? Paling ujung. Nah, seperti itu. Oke, nah solusinya banyak, solusi yang kita bisa ambil. Bisa juga barang seperti ini mobil, ini topian, ini bisa juga, kan? Masalahnya besarnya sama nggak, kan? Nggak bisa, hampir sama. Ini masuk sebetulnya, nih seperti ini, pasang, kan? Nah, pasang lalu masuk di sini, kan? Pakai sedikit. Nah, ini juga bisa sebagai pelindung air dan abu dan kotoran. Kita mesti mengakali, mencari solusi-solusi bagaimana unit monoshock ini bisa awet. Oke, 19 menit sampai 20 menit. Sekian, semoga bermanfaat untuk semua asida cara. Annyeonghaseyo, ta, ciao.